Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita ingin membahas sekarang ini salah seorang sahabat yang Masya Allah, tabarakallah, sahabat ini punya kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Karena mendapatkan gelar yang sangat terkenal, sir, ataupun namanya dengan mengatakan al-katmu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diam, tidak berbicara, menyembunyikan rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia apa? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun tidak tahu apa yang dirahasiakannya. Umar bin Khattab pun tidak mengetahuinya. Termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, dan para sahabat yang lainnya. Hanya beliaulah yang mendapatkan nama-nama yang dirahasiakan itu. Nanti kita lihat nama-nama apa sebenarnya. Namun hari ini kita lihat, ya, yang bersangkutan sangat terkenal sekali namanya, masyhur. Namanya adalah Hudzaifah ibn Yaman. Ada yang mengatakan Hudzaifah ibnul Yaman, ada Hudzaifah ibnul Yaman menyatakannya. Tidak dengan mengatakan Yaman, tidak, tapi ada alifnya di antara. Ya. Sehingga beberapa ulama mengatakan Hudzaifah ibnul Yaman. Iya. Tapi ada juga mengatakan Hudzaifah ibnul Yaman. Silahkan. Namun kalau kita lihat nama daripada ayahnya pastinya namanya sudah terkenal, Yaman. Dulu awalnya ayahnya ini di Mekah. Tinggal Mekah, hidup di Mekah, orang Mekah, asli orang Mekah. Iya. Ini awal mulanya memang tinggal di Mekah. Namun ada permasalahan ketika di Mekah. Entah terjadi apa, namun beberapa ahli sirah ataupun ahli tarikh, sejarah ataupun sirah ini menyatakan kalau yang namanya Yaman ini pernah punya permasalahan dan punten melakukan pertikaian, dan akhirnya terjadilah yang namanya boleh dikatakan tingkat pembunuhan. Iya, dulunya. Iya. Maka saat itu kejadiannya, orang-orang ini ada dua pendapat. Yang pertama, kabur Yaman ini ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Atau ada yang menyatakan dimaafkan tapi dengan syarat jangan tinggal lagi di kota Mekah. Akhirnya berangkatlah ke Habas ataupun berangkatlah ke yang namanya Madinah atau Yathrib. Berangkatlah ke Madinah. Itulah yang menyebabkan yang namanya Yaman ini pergi meninggalkan kota Mekah karena ada permasalahan. Jadi kalau dilihat aslinya orang mana? Ya, Mekah, iya. Dari kabilah salah satu yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Namanya adalah kabilah Abasi. Iya. Namun ada permasalahan, akhirnya berangkatlah di Madinah. Tinggallah di kota Madinah. Lama di kota di kota Madinah, subhanallah, qadarullah memiliki istri daripada orang Madinah ini, ya, dari Bani Ashhal. Yang sangat terkenal juga ibunya adalah namanya Rabab. Menikahlah. Dari pernikahan ini punya putra namanya Hudzaifah. Hudzaifah. Setelah Hudzaifah dilahirkan,
ternyata ini permasalahan antara Yaman dengan orang-orang Mekah sudah tidak ada masalah lagi. Sudah clear. Pokoknya imma orang Mekah atau orang bersangkutan sudah mengatakan, wahai Yaman, kami sudah nggak ada masalah denganmu, kalau kamu ke Mekahlah. Walau bagaimanapun, subhanallah, kampung halaman pasti disukai dan disenangi. Maka mulai hari itu, sejak permasalahan ini terangkat dan tidak lagi menjadikan belenggu untuk Yaman, untuk hadir ke Mekah, maka mulai itu Yaman ini datang ke Mekah, datang ke Madinah. Bawa istrinya datang ke Mekah, pulang ke Madinah. Seakan-akan mengatakan Mekah Madinah ini menjadi tempat yang dicintai oleh Yaman ini. Dan subhanallah, siapa yang duluan masuk Islam? Yang masuk duluan Islam itu adalah diawali kalau lihat daripada kisah, ternyata Allahu Akbar, ibu bapaknya ini sudah Islam. Jadi yang namanya Yaman dan Rubab ini sudah masuk Islam. Berarti yang menerangkan tentang Islam kepada Hudzaifah ini adalah orang tuanya. Diceritakan tentang Nabi Muhammad, diceritakan tentang Rasulullah, maka tumbuhlah rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ini adalah Hudzaifah. Maka wajar kalau yang namanya Hudzaifah ini sebelum berjumpa dengan Rasulullah sudah cinta dengan Rasulullah. Maka wajar kalau seandainya kalau jumpa dengan Rasulullah, Hudzaifah ini selalu berada didampingi atau dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Itu adalah tentang Hudzaifah. Ya, Islamnya ternyata diajarkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga auqa'a fi qulubi Hudzaifah, terpatriklah, tertancaplah kecintaan dari hati Hudzaifah ini kepada Rasulullah SAW karena orang tuanya. Jadi mungkin baik kalau di antara kita mengenalkan kepada anak-anak kita siapa yang dicintai, siapa yang harus dicintai, pastinya kenalkan Rasulullah SAW. Sebelum memperkenalkan siapapun. Iya, Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Subhanallah, setelah Hudzaifah ini menjadi seorang mukmin, mencintai Rasulullah, untuk dipersingkat, ya. Apa yang dilakukannya? Allahu Akbar. Yang terjadi Rasulullah SAW, ya, kisah yang digambarkan ini di awal-awal sampai Rasulullah ke kota Madinah, lalu Hudzaifah ini Masya Allah dengan senang, dengan cinta kepada Rasulullah, dan akhirnya Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, ya, saya ini termasuk muhajirin apa termasuk ansor? Karena apa? Karena ya bolak-balik saya ini muhajirin apa ansor? Iya. Rasulullah dengan mengatakan, terserah kamu pilih. Kalau kamu mau jadi kelompok muhajirin, jadilah muhajirin. Kalau engkau mau jadi kelompok ansor, jadilah ansor. Maka langsung Hudzaifah mengatakan, saya ansor saja ya Rasulullah. Karena apa? Karena merasa kecil di Madinah, besar di Madinah, atau dewasa di Madinah, maka memilih ansor. Maka kalau digambarkan, sahabat yang suruh memilih antara muhajirin dan ansor ini adalah Hudzaifah. Iya, Ibnu Yaman. Maka mulailah Hudzaifah ini mengambil dari yang namanya golongannya dari ansor. Iya. Lalu apa? Kita lihat perjalanan Hudzaifah ini. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Hudzaifah ini di kota Madinah ataupun bersama dengan Rasulullah, terjadilah ada beberapa peristiwa yang sangat masyhur. Kita kutip dari beberapa peristiwa yang ada. Ya. Pertama, ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadinya ketika perang Badar. Hudzaifah tidak ikut perang Badar. Pun bapaknya Yaman tidak ikut perang Badar. Kenapa? Subhanallah. Jadi pada waktu itu Hudzaifah dan ayahnya baru pulang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, kebetulan qadarullah pasukan kafir pun sedang berjalan menuju kota Madinah. Ditangkap Hudzaifah ini bersama ayahnya. Dengan pertanyaan, mau kemana? Saya mau ke Madinah. Enggak boleh. Saya mau ke Madinah, saya mau pulang. Paling kamu nanti ke Madinah akan bantu Muhammad untuk memerangi kami. Lalu kata Hudzaifah, terus bagaimana? Ya, kamu akan kami tangkap dan kalian berdua akan kami kurung sampai peperangan selesai. Kecuali kalian berjanji. Apa janjinya? Janjinya adalah kalian nanti boleh kami pulangkan ke kota Madinah, tapi jangan pernah ikut bersama dengan pasukannya Muhammad. Maka Hudzaifah mengatakan, oke,
Yang penting lepaskan kami. Maka pulanglah. Sesampainya ke kota Madinah, jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pasukan akan berangkat ke Badar, ataupun ingin berangkat ke Badar. Kami pun ingin ya Rasulullah. Tapi ada peristiwa dalam perjalanan. Kami berjumpa, atau kami berdua berjumpa dengan pasukan orang kafir Quraisy yang akan berangkat kemari. Dan dia menangkapku, kami dua-dua ditangkap, lalu kami ini tidak dibebaskan. Tapi mereka membebaskan dengan syarat kalau kami tidak ikut di dalam peperangan saat ini. Maka ucapannya dengan kalimat yang luar biasa. Apa gambarannya? Kata Rasulullah, Aufi bi ahdi. Ya, sempurnakan janjimu. Sempurnakan janjimu. Tidak ikut bersama kami, doakan aja kami yang akan menyelesaikan mereka. Subhanallah. Sempurnakan janjimu. Itu loh adabnya Rasulullah SAW itu sangat indah sekali ya. Kamu sudah berjanji dengan mereka, sempurnakan janjimu. Maka Hudzaifah ibnu Yaman bersama ayahnya tidak ikut dalam perang Badar. Rasulullah dengan mata sempurnakan janji. Itu alasan mereka berdua tidak ikut di dalam perang Badar. Iya. Lalu dalam perang Uhud, apakah ikut dalam perang Uhud? Pada waktu itu ayahnya Hudzaifah atau yang mana namanya Yaman ini itu sudah mulai boleh dikatakan udah sepuh lah gitu ya. Tapi kekeh ingin perang. Kekeh ingin perang. Lalu mengatakan, ayah, kalau sudah uzur ini duduk saja. Tidak berperang juga nggak apa-apa, kami akan berperang. Lalu ayahnya mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan infiru khifafa wa thiqala? Bergeraklah kamu, berjuanglah kamu dalam keadaan luang atau dalam keadaan khifafa wa thiqala, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan mampu atau tidak mampu, berangkatlah. Maka diamlah yang namanya siapa? Hudzaifah. Ya sudah, berangkat. Kemana? Uhud. Subhanallah. Peristiwa yang terjadi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini peristiwa yang sangat boleh dikatakan menyakitkan. Iya. Kenapa menyakitkan? Karena apa? Karena pada waktu itu, subhanallah, iya. Karena pada waktu itu, setelah pasukan pemanah yang Rasulullah amanahkan tidak turun, akhirnya turun. Semua, saya harap ayahanda bunda mengecek kembali perjalanan perang apa? Uhud. Iya, Rasulullah sudah wanti-wanti dengan mengatakan 50 pemanah, jangan turun. Kalian melihat kami hancur, melihat kami binasa, kalian jangan turun. Kalaupun kalian melihat kami menang, kalian jangan turun. Pokoknya jangan turun, itu kalimat. Jangan turun, jangan turun. Itu Rasulullah sudah amanahkan. Iya, sudah diamanahkan dalam perang Badar ini ataupun dalam perang Uhud ini. Ternyata qadarullah, mereka sudah dikalahkan. Orang-orang kafir ini sudah jatuh beberapa kali bendera orang kafir Quraisy ini. Apa yang terjadi? Ternyata mereka sudah berlari jauh. Orang-orang mukmin sudah mengumpulkan ghanimah. Lalu yang terjadi yang di atas bukit ini, kalau sekarang dikatakan Jabal Rumat, iya, melihat dengan mengatakan, oh, mereka sedang mengambil ghanimah. Ayo kita turun, ayo kita turun. Maka turun semuanya? Tidak. Berapa yang tertinggal? Mungkin hanya 2 orang saja. Ya pimpinannya. Ya. Semuanya banyak yang turun. 2 orang hanya tinggal di atas. Maka disitulah seperti yang kita ketahui, Khalid bin Walid saat itu masih dalam keadaan belum muslim, belum beriman, menyerang dari arah belakangnya. Dan akhirnya yang dari depan kembali mundur atau kembali ke belakang, yang dari arah belakang maju ke depan, seakan-akan pada waktu itu umat mukminin dalam keadaan punten tertekan, depan dan belakang. Dalam keadaan seperti itulah panik, kalau dikatakan faudah, dalam kesulitan, maka sudah tidak concern lagi, karena belakang musuh, depan musuh, itulah yang ada. Subhanallah, itulah yang ada. Di depan musuh, di belakang musuh, apa yang harus dilakukan? Maka pedang ini yang penting menyelamatkan diri. Takutnya ada pedang nyasar, hantam. Takutnya pedang nyasar, hantam. Apalagi kalau tidak dikenal orang, terbunuh. Iya. Dan di situ ayahnya Hudzaifah itu tidak menggunakan ataupun dia menggunakan semacam penutup apa? Wajah. Iya. Kenapa dia menggunakan penutup wajah? Wallahu a'lam. Namun beberapa ulama mengatakan agar kelihatan garang, tidak serem karena dia sudah tua. Kalau kelihatan orang kafir, ada tua ini gampang gitu ya. Makanya menutupnya biar kelihatan apa? Sudah masih kelihatan gagah gitu ya. Makanya ditutupnya.
Maka ketika ngelihat orang ini tidak mengerti, tidak tahu ini siapa. Punten, yang menghantam daripada Yaman ini adalah seorang muslim juga. Begitu masuk pedangnya, padahal Hudzaifah sudah diteriakkan mengatakan kalimatnya. Hudzaifah teriak-teriak mengatakan ucapannya, kalimatnya itu ayahku. Ayyuhal muslim, itu ayahku. Ya mu'minu, itu ayahku. Teriak-teriak, itu ayahku, itu ayahku. Namun dalam keadaan suara yang sangat gemuruh, itu tidak terdengar. Maka tertusuklah dan wafatlah Yaman. Syahid, syahid. Syahid, syahid. Iya. Maka karena walaupun saat itu yang punten bahasanya yang membunuhnya orang mukmin karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Ikhlas, ikhlas. Lalu akhirnya Rasulullah menyampaikan bayar diat. Dibayarlah 100 ekor unta untuk diatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Hudzaifah, diatnya ini tidak digunakan untuk dirinya sendiri, tapi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terjadi ayahnya terbunuh, iya, di perang Uhud, tapi dalam kekeliruan orang mukmin membunuhnya. Ini untuk diketahui Yaman wafatnya demikian. Iya, lanjut lagi. Apa yang terjadi? Setelah itu ada lagi peperangan yang namanya perang Khandaq. Cukup panjang. Namun saya minta ayahanda bunda untuk melihat perang Khandaq itu seperti apa selama 45 hari dikurung. Namun yang jelas, iya, kalau bicara tentang perang Khandaq itu cukup panjang. Namun saya kutip dari apa yang terjadi kepada Hudzaifah ibnu Yaman ini. Iya, di malam ke-45 hari ini orang kafir menunggu karena subhanallah, intinya gini. Saya untuk dipersingkat ya. Rasulullah SAW berada menggunakan parit Khandaq. Ini adalah parit. Orang-orang kafir datang dari depan, itu tidak bisa masuk karena terhalang dengan parit. Itulah kenapa keunggulan kota Madinah dijadikan tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Karena Madinah ini bentuknya seperti U ataupun seperti V begini ya. Seperti U. Berada di tengah. Iya. Pintu Madinah hanya masuk di depan saja. Maka ketika dibuat parit, itu sudah tidak mungkin lagi orang bisa masuk. Ketika dibuat parit. Iya. Dibuat parit udah nggak bisa. Kenapa? Mereka tidak bisa masuk. Namun di situ ada tinggal Bani Quraidah. Banu Qainuqa sudah diusir. Bani Nadir sudah diusir dari kota Madinah karena bikin masalah. Tinggal Banu Quraidah. Padahal kalau lihat daripada piagam Madinah ataupun boleh dikatakan perjanjian, setiap yang musuh datang ke kota Madinah itu musuh bersama. Antara Yahudi dan mukmin. Tapi Rasulullah melihat gelagat ini, kalian wahai Banu Quraidah nggak usah bantu kami. Kenapa? Diem aja. Kami aja yang jaga. Karena apa? Kayaknya ini kalau minta bantuan sama Quraidah nggak mungkin. Yahudi ini. Maka apa yang terjadi? Rasulullah menggempur, menjaga perbatasan dengan panah tersebut. Iya, dengan apa yang ada dilakukan oleh orang-orang kafir. Lalu apa? Banu Quraidah ternyata mengkhianati Rasulullah SAW, menyerang juga dari belakang. Sampai dengan mengatakan, lihat dalam Al-Quran, sampai ada namanya Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu kan sangat dahsyat sekali. Iya. Kalimat yang digambarkan, subhanallah, dalam keadaan kesulitan Rasulullah SAW sampai mereka orang-orang mukmin berprasangka ini kayaknya akan kalah ini. Karena bayangkan aja, kira-kira 10.000 dari depan. Iya, lalu dari belakang lagi kira-kira ada 1.000 untuk masuk dari belakang. Jadi dikepung. Maka disitulah ada seorang laki-laki yang Masya Allah, Tabarakallah. Sekali lagi saya persingkat ya. Seseorang laki-laki yang tadinya ini adalah dari bangsa Quraisy, ya, lalu beriman tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Iya. Tanpa diketahui oleh siapapun dengan keislaman Nuaim ibnu Mas'ud. Dia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya Nuaim ibnu Mas'ud, saya adalah orang yang akrab dengan orang-orang Makkah. Dan saya pun tahu dengan orang-orang Banu Quraidah. Tapi mereka tidak tahu kalau saya Islam. Iya. Beri tugas kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Rasulullah, kata-kata yang sangat luar biasa. Kalimatnya, terserah kira-kira untukmu bagaimana. Apa yang kau pikirkan? Tapi saya serahkan bagaimana caranya kalau bisa diacak-acak persahabatannya, persatuannya agar tidak jadi penyerangan ini. Karena kalau serentak menyerang itu susah. Maka apa kata subhanallah sahabat Rasul ini? Dia katakan dengan kata-kata Nuaim ibnu Mas'ud,
Ya Rasulullah, boleh nggak saya berdusta untuk kepada dua belah pihak, untuk diadu dombakan atau untuk berdusta? Rasulullah katakan, innamal habrul makin. Sesungguhnya peperangan itu tipu daya. Peperangan itu tipu daya. Yang namanya bohong itu boleh dalam 3 hal. Satu, itu adalah ketika membahagiakan pasangan hidup. Yang kedua, itu adalah saat punten mendamaikan orang yang sedang bertikai. Dan yang ketiga adalah dalam peperangan. Innamal harbul makidah. Sesungguhnya peperangan itu tipu daya. Maka Nu'aim bin Mas'ud inilah yang dahsyat mengelabui dari dua belah pihak ini. Dua-duanya akan dijadikan peperangan, misalnya akan perang hari Sabtu misalnya gitu ya. Akan terjadi peperangan. Nu'aim datang ke sini dengan mengatakan, kalian tahu Quraidah bagaimana kalau orang-orang Mekah ini kabur tiba-tiba. Hari Sabtu itu enggak perang. Gimana? Kalian yang yang akan dihancurkan oleh pasukan Muhammad. Kalian yakin kalau mereka itu akan menyerang? Itu lihat di depan di Uhud di Khandaq, ya. Lalu mengatakan, iya juga ya. Sabtu kita semangat perang, tiba-tiba mereka pergi, kita yang diserang oleh Muhammad. Bingung. Lalu mengatakan, saya punya cara. Bagaimana caranya? Caranya adalah minta jaminan kepada mereka. Apa jaminannya? Bahwa 10 orang pemuka daripada Quraisy untuk diserahkan ke sini. Biar nanti tidak pulang. Kenapa? 10 ditangkap sini. Ya benar juga ya. Jadi sekarang orang Banu Quraidah tidak akan mulai perang kecuali ada apa? Jaminan. Apa jaminannya? 10 pemuka Quraisy disimpan di Quraidah. Nuaim datang ke orang Quraisy. Datang. Wahai Abu Sufyan, kamu tahu bagaimana cintaku kepadamu? Iya. Aku barusan lihat dari Quraidah. Ngeri sekali. Kenapa? Quraidah ini padahal mau menipumu dan menyesal telah melanggar perjanjian dengan Muhammad. Maka besok coba cek baik-baik. Kalau diajak perang pasti dia nggak mau. Terus apa? Pasti dia nggak mau. Alasannya adalah apa? Dia akan mengatakan minta jaminan 10 orang. Padahal 10 orang itu mau diserahkan kepada Muhammad. Untuk apa? Untuk dibunuhnya. Lalu kata orang Quraisy mengatakan, benarkah ini terjadi? Coba ditunggu. Ternyata begitu kesepakatan, orang Quraisy menyatakan apa? Besok perang. Tiba-tiba, enggak, jaminan ke sini. Lalu kata orang Makkah Quraisy, oh iya dia minta jaminan. Padahal bukan buat jaminan, tapi akan disetorkan kepada siapa? Muhammad ini akan dibunuh. Maka tidak terjadilah persatuan. Diporak-porandakan oleh Nu'aim bin Mas'ud ini. Di malam itu, malam yang sangat dahsyat ini peranan. Ya. Akhirnya terpisahlah pasukan dua yang sangat dahsyat ini antara Banu Quraidah dengan siapa? Antara Banu Quraidah dengan pasukan Quraisy Mekah dari berbagai macam kabilah, kira-kira 10.000. Yang 10.000 itu nunggu karena ada Khandaq tidak bisa masuk. Ini setelah 45 hari pengepungan. Pada waktu itu, subhanallah, dahsyat sekali. Diceritakan langsung oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi Hudzaifah ibnu Yaman ceritanya diceritakan kepada orang-orang anak-anak daripada tabi'in. Iya. Jadi saat di kota Madinah, anak-anak, pemuda-pemudi bilang, wahai paman, ceritakan bagaimana Rasulullah SAW kami sangat merindukannya. Diceritakan oleh Hudzaifah. Lalu ada beberapa anak mengatakan, pokoknya kalau Rasulullah hadir dan aku bersama Rasulullah, saya nggak bakal membiarkan Rasulullah lelah, nggak bakal membiarkan Rasulullah diam, nggak bakal Rasulullah untuk bekerja. Pokoknya Rasulullah kita agungkan, kita cintai. Begitu gambaran. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman mengatakan, dengarkan. Kamu punya cita-cita seperti itu, tapi ada peristiwa yang sangat dahsyat ketika Rasulullah mengatakan kata-kata, semua terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Maksudnya apa, wahai paman? Gini, nah ini punten. Disinilah Hudzaifah ibnu Yaman cerita lengkap. Waktu itu, saat di 45 hari, kami dikepung oleh Banu Quraidah dan dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya. Dan terjadi perpisahan, sudah diceritakan dari awal. Maka saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu, kata Hudzaifah, iya, malam yang sangat gelap, udara sangat dingin sekali, udara dingin, malam gelap, sampai melihat tangan aja tidak bisa. Bukan hanya itu, angin dahsyat.
Subhanallah, kalau lagi musim dingin di kota Mekah atau Madinah yang kami rasakan, ya, ketika kami tinggal di sana, kalau sudah musim dingin, yang namanya jendela-jendela yang bolong-bolong kecil kita kasih lakban. Kenapa? Kalau angin masuk itu gak enak masuk ke dalam. Ya, dingin sekali. Ini pada musim itu dingin, hujan juga, angin dahsyat. Anginnya bukan hanya sekedar angin pelan, tapi apa? Kider, tempat buat nasi atau buat masak gitu ya, yang sangat besar itu bisa terbolak-balik. Terbawa semuanya, saking dahsyatnya angin itu. Pada waktu itu. Di malam itu Allah turunkan angin yang sangat dahsyat. Di mana? Di tempat perkemahan yang di situ ada Abu Sufyan, di situ orang-orang kafir nunggu di sana. Dahsyat, angin sangat dahsyat sekali, sangat besar sekali. Maka disitulah Rasulullah SAW berdiri, gelap, bukan hanya gelap, tapi apa? Dinginnya luar biasa. Ada hujannya juga, ada anginnya juga. Subhanallah, Rasulullah berdiri. Nah ini kata Hudzaifah nih. Anda berangan-angan kalau ada Rasulullah, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Peristiwa ini Rasulullah mengatakan, Rasul berdiri, man ya'ti bi khabaril qaum. Siapa di antara kalian yang bisa melihat keadaan orang kafir yang ada di sana? Itu para sahabat diam. Diam semua sahabat. Padahal itu tawaran dari Rasulullah. Man ya'ti bi khabaril qaum. Diam semua. Rasulullah berdiri lagi atau berbicara lagi. Man ya'ti bi khabaril qaum wa adman lahul audah. Kata Rasulullah. Siapa yang siap untuk mencari kabar dari orang kafir ini, dan aku jamin bisa kembali lagi ke tempat ini, siapa? Gak ada yang jawab. Suasananya itu loh. Dingin. Bukan hanya dingin, gelap, hujan, angin. Terus harus turun ke bawah, naik ke tempat orang kafir, itu subhanallah susah sekali. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, man ya'ti bi khabaril qaum adman lahul auda falahul jannah. Subhanallah. Tambahan lagi, siapa yang bisa mencari kabar mereka orang-orang kafir yang ada di sebelah ini, ya, atau di sebelah khandak ini, maka aku jamin dia untuk kembali dan dia akan menjadi ahli surga. Allahu Akbar. Semua terdiam karena apa? Situasi, keadaan mencekam sekali. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ada tambahan, man ya'ti bi khabaril qaum wa adman lahul auda wa lahul jannah ma'i rafiqi fil jannah. Siapa yang sanggup mencari kabar tentang orang kafir Quraisy dan aku jamin dia kembali, subhanallah, dan dia akan menjadi temanku di surga. Masih belum ada yang jawab. Itu dalam sirah nabawiyah. Mana bukan berarti dengan mengatakan pada ini situasi ini mau bergerak aja dingin. Gimana? Mau turun ke sana bagaimana? Iya. Dan itulah saking gelapnya Hudzaifah ibnu Yaman. Iya. Kata Hudzaifah saking dinginnya. Orang lain pakai baju, pakai apa. Hudzaifah dia bilang, matan saya di rumah cuma ada satu selimut. Selimut cuma ada satu. Jadi saya pakai selimut itu pun tidak sempurna untuk menutupi tubuh saya. Sehingga Hudzaifah ini lututnya beradu, ataupun ada mengatakan lututnya beradu sehingga tok 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 bunyi gitu, ataupun ininya saking dia giginya tak 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 tak, tak gitu. Maka Rasulullah SAW berjalan ke suara itu dan kena lututnya Hudzaifah. Kata Rasul, man, siapa kamu? Hudzaifah ibnu Yaman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qum fa'ti bi khabaril qaum. Bangun, berikan kepada kami kabar tentang mereka. Kata Hudzaifah, sam'an wa ta'atan. Tapi Hudzaifah merasa saat itu dingin sekali. Bukan hanya dingin, kata Hudzaifah, laparnya luar biasa. Hudzaifah ada tambahan lapar. Tapi ketika mengatakan, qum anta ya Hudzaifah, idhab, iya, fa'ti bi khabaril qaum. Kata-kata yang diucapkan oleh Hudzaifah, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'ana. Maka begitu Rasulullah memegang tubuh Hudzaifah sambil berdoa, ya Allah jagalah Hudzaifah. Depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, jagalah. Begitu Rasulullah mendoakan itu, kata Hudzaifah, hilang laparku, hilang dinginku. Subhanallah. Seger tubuh ini.
Tapi kan perlu keberanian. Kalau untuk turun ke sana, di sana 10.000. Mau apa coba? Satu orang mau ke 10.000, mau ngintip-ngintip bagaimana itu? Makanya kalau dikatakan cerdik, Hudzaifah. Berani, Hudzaifah. Masya Allah, turun Hudzaifah ke bawah. Begitu Hudzaifah turun ke bawah, melihat naik, ternyata subhanallah, kata Hudzaifah, saya melihat tempat masak berbalik-balik kena angin. Saya melihat orang pegangan kepada pohon kurma. Saya melihat orang pada kesulitan dengan angin. Tapi Hudzaifah sama sekali tidak terbawa dengan angin itu. Iya, maksudnya tidak sampai terbawa, tapi angin dahsyat. Dingin tidak, lapar tidak. Lalu teriak-teriak ada seorang, ya kaum, teriak-teriak. Dengar-dengar, saya tahu itu suara Abu Sufyan. Dan begitu saya lihat Abu Sufyan berada di depan. Tapi Hudzaifah ingat kata Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan, datanglah bawa berita tentang mereka. Tidak disuruh ngapa-ngapain, cuma itu. Sampai dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, la taf'al ayyu syai' wa la tahdus bihil amr. Hai Hudzaifah, kamu datang ke sana, cari berita, jangan melakukan apapun. Itu Abu Sufyan berada di depan. Kata Hudzaifah, kalau saya tusuk aja bisa mati tuh. Siapa Abu Sufyan? Saya dengan ada panah di bawah saja itu bisa mati. Tapi apa? Saya ingat Rasulullah katakan, jangan lakukan apa-apa. Maka diam. Ternyata apa yang dilakukan Abu Sufyan? Kumpul, saya akan sampaikan sir rahasia. Kumpul semuanya. Maka kumpul semuanya. Lalu dengan ada lampu yang mungil tapi jelas, Abu Sufyan mengatakan, saya akan sampaikan kata-kata yang sangat rahasia. Jangan sampai ada penyusup masuk sini. Abu Sufyan mengatakan, aku penyusupnya ini. Iya. Lalu mengatakan, maka tolong tanya kanan kirinya, jangan sampai kecolongan. Kalau tidak kenal siapa di kanan di kiri, bunuh. Subhanallah, Abu Sufyan mengatakan instruksi gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman? Cerdasnya. Kan ngariung begitu kan? Tangkap yang kanan. Kamu siapa? Dari kabilah mana? Kamu siapa? Dari kabilah mana? Saya kabilah ini. Oh iya bagus. Hati-hati. Jaga rahasia. Jangan ngomong kemana-mana. Kamu siapa? Langsung kiri nanya. Kamu siapa? Dari kabilah mana? Hudzaifah nggak ada yang nanya. Dari kanan nggak ditanya. Dari kiri nggak ditanya. Kenapa? Dia cerdiknya mengatakan, nanya ke kanan, dari mana kamu? Kabilah mana? Hati-hati, jangan bocorkan rahasia ini. Kamu dari mana? Kamu dari... Subhanallah, bicara cepat. Lalu akhirnya apa? Oke, jaga ya. Diam. Yang kanan nggak nanya, yang kiri nggak nanya. Itulah Hudzaifah kecerdikannya ya. Begitu selesai diceritakan, ternyata apa? Abu Sufyan mengatakan, Yuhannas, kita setelah 40 hari tinggal di sini, duna jadwa, nggak ada keberhasilan apa-apa. Yang diandalkan Quraidah ternyata mengkhianati. Ceritanya, mereka menganggap begitu. Maka, situasi sangat mencekam. Maka, kita akan pulang malam ini tanpa membawa tenda kita, tempat kita keluar secara pelan-pelan. Sehingga besok pagi, Muhammad mengira kita masih berada di sini. Karena di situ Abu Sufyan dengar, siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman dengar. Oke, maka malam itu pulang secara perlahan. Hudzaifah pun pulang ke atas. Begitu sampai ke sana, Rasulullah sedang sholat di tendanya. Hudzaifah masuk tenda. Begitu masuk tenda Rasulullah, dinginnya, laparnya terasa lagi. Subhanallah. Kata Hudzaifah langsung dingin, langsung lapar lagi, langsung menggigil lagi. Disitulah Rasulullah sedang sholat, melepaskan jubahnya, disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Rasul melanjutkan sholat. Lalu setelah itu Hudzaifah ditanya dengan bagaimana? Mereka kabur semua ya Rasulullah. Sudah nggak ada. Lalu Rasulullah memegang Hudzaifah mengatakan, anta rafiqi fil jannah. Kamu temanku di sorga. Hudzaifah. Kamu temanku di sorga wahai Hudzaifah. Tidur Hudzaifah. Dan sampai saya tertidur, menjelang subuh tiba, Rasulullah langsung membangun. Tukang tidur, bangun. Iya. Langsung kata Hudzaifah dengan mengatakan, alhamdulillah sudah seger dan tenang. Untuk paginya matahari terbit, orang sudah tahu kalau mereka sudah pada pulang. Walaupun tenda masih ada, ini masih ada, semua kosong. Itu peristiwa keberanian Hudzaifah ibnu Yaman. Saya lanjut lagi. Iya, punten. Mari kita lihat yang namanya sekarang langsung kepada khatmi Rasulullah SAW. Masya Allah. Ataupun kejadian menjaga rahasia. Begini kisahnya. Simpan baik-baik. Ibu bapak yang berbahagia. Masya Allah, tabarakallah.
pada waktu perang Tabuk, Hudzaifah ini selalu berdekatan dengan Rasulullah. Qadarullah saat istirahat, Rasulullah naik ke atas bukit. Biasa Rasulullah untuk tafakkur, untuk kan beberapa kali ya pernah terjadi juga sebelumnya kepada siapa tuh namanya Du'sur ya. Saat Rasulullah sedang tertidur tiba-tiba ada orang mengendap-endap dengan bawa pedangnya dengan mengatakan pedang tiba-tiba disimpan di sini. Lalu kepada Rasulullah mengatakan, "Istaiqidh ya Muhammad, man ya'simuka minni." Bangun Muhammad, siapa yang akan menolongmu dari pedangku ini? Itu Du'sur. Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat luar, Allah, Allah. Jatuh pedang itu, lalu Du'sur pun terpengkal, terpintas ke belakang, lalu pedang itu dibawa dan ditempelkan kepada Du'sur. Wal an man ya'simuka minni ya Du'sur. Sekarang siapa yang akan membebaskanmu dari pedangku ini wahai Du'sur? Du'sur menjawab, tidak ada kecuali maafmu ya Rasul, ya Muhammad. Pada waktu itu. Nah ini terjadi lagi. Rasul naik ke bukit setelah perang Tabuk, sedang istirahat di tempat itu. Ternyata kira-kira ada 12 orang, semua tutup wajahnya. Tutup wajahnya. Naik ke atas, mereka ini siap untuk menyerang Rasulullah. Paling tidak ingin menjatuhkan Rasulullah dari tempat bukit itu. Pokoknya ingin mencelakainya. Begitu naik Rasulullah sedang istirahat, ngelihat ini 12 orang datang dengan wajah garang, membawa pedang semuanya. Subhanallah, siap untuk menghajar Rasulullah SAW. Tiba-tiba dari belakang ada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ini biasa, mana Rasul ya, kemana Rasul ya? Oh mungkin ke atas. Hudzaifah ikut dari belakang. Begitu naik ke atas, itu 12 orang sedang siap menyerang Rasulullah SAW. Hudzaifah melihat Rasul sedang dikepung oleh 12 orang. Hudzaifah teriak dengan mengatakan kalimat yang sangat keras sekali. Iya. Dia ngomong, "Hai kalian, mau kemana? Apa yang akan kau lakukan kepada Rasulullah?" Sambil tangannya begini. Seakan-akan mau mengeluarkan pedang. Lalu teriak ke belakang, "Di sini Rasulullah, ayo cepat naik. Gitu ya. Maka orang yang 12 itu bubar semuanya. Tiba-tiba Hudzaifah jalan ke hadapan Rasulullah. Ternyata nggak bawa apa-apa. Tangannya juga nggak bawa apa, cuma begini aja. Lalu kata Rasul, "Tanganmu apa?" "Nggak ada apa-apa ya Rasul." "Kenapa tanganmu gini?" "Biar kelihatan ngeluarin pedang ya Rasulullah." "Terus kamu bilang tadi naik, ada berapa orang?" "Nggak ada, cuma saya Rasulullah." Ya gertak aja. Ya kecerdasan, kecerdikan. Jadi nggak harus mengatakan apa, gimana. "Ayo naik nih, cepat. Itu tuh Rasulullah." Jadi mengiranya banyak orang di situ, maka semua kabur. Hudzaifah bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Mereka itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, "Munafiqun." Fasammahu wahidan wahida. Disebut satu persatu orang itu. Iya, disebutnya satu persatu. Oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya satu persatu. Ya Hudzaifah, namanya adalah fulan. Disebutkan 12 orang ini. Lalu Rasul mengatakan, simpan rahasianya. Siapa tahu yang 12 orang ini beriman. Siapa tahu 12 orang ini beriman. Tapi mereka munafik. Ini setelah selesai perang Tabuk kejadian. Ya, terakhir Rasulullah dalam peperangan. Disebutkan fulan 12 orang. Allahu Akbar, disitulah yang disebut dengan menjaga rahasia Rasulullah SAW. Menjaga orang-orang munafik. Kenapa harus ada orang munafik? Punten, para ulama mengatakan orang munafik itu akan hadir di satu tempat apabila Islamnya kuat. Kalau Islam saat itu dalam keadaan punten tidak punya kekuatan, maka orang yang memusuhi Islam terang-terangan aja. Tapi kalau Islam sudah mulai kelihatan kekuatannya, orang nggak berani terang-terangan. Makanya dia pura-pura Islam, tapi apa? Karena dia lemah. Makanya jadilah orang munafik. Munafik itu akan tumbuh ketika kekuatan Islam kuat di situ. Itu kan makanya di Mekah tidak terkenal orang-orang munafik. Emang nggak ada. Nggak nampak. Munafik itu adanya di kota Mekah dengan pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasul menyebutkan 12 orang ini, tunggu. Jangan sampai disebarkan siapapun dan kepada siapapun. Subhanallah. Dan saat itu Rasulullah menyampaikan, orang-orang munafik 12 nama-namanya ada di siapa? Ada di Hudzaifah ibn Yaman. Semua mendengar Hudzaifah yang tahu siapa nama itu dirahasiakan. Asli dirahasiakan. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang faham siapa yang 12 orang ini. Maka punten, kalau ada orang yang meninggal, itu para sahabat nunggu dulu nih. Hudzaifah sholat gak? Kalau Hudzaifah sholat semua.
Kalau orang meninggal, kasih tahu. Ya Hudzaifah, ada orang meninggal, namanya Fulan ibnu Fulan. Ayo kita sholat jenazah. Saya enggak. Munafik dia, enggak usah. Subhanallah. Iya. Ya Hudzaifah, ada orang yang meninggal, mau sholat jenazah. Bagaimana? Oh, saya akan datang. Oh, dia enggak munafik. Itu aja. Dan yang sangat luar biasa, Allahu Akbar. Itu terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah tidak ada, iya. Lalu di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, karena dia jadi Amirul Mukminin, ditanya. Perkataannya, ya Hudzaifah, masih tersisakah orang yang disebut oleh Rasulullah? Gak mau dibilang, enggak ya Amirul Mukminin, saya rahasiakan. Kan yang dirahasiakan namanya, masih tersisa enggak? Kan dirahasiakan namanya, saya enggak minta namanya, cuma masih tersisa enggak? Ada. Oh ya ada. Ada nggak dari petugas-petugas yang aku pilih jadi gubernur atau jadi apa? Ada nggak yang munafik itu? Kata siapa? Hudzaifah. Nggak saya sebut namanya. Enggak, saya nggak minta namanya. Ada nggak? Ada nggak yang saya pilih dia sebagai apa? Sebagai kan Umar bin Khattab kan menyebarkan ya. Ini jadi gubernur di mana kan menyebar Islam itu. Ada nggak? Salah satu dari anggotaku yang aku percaya dari orang munafik. Ada nggak? Hudzaifah mengatakan, saya nggak mau bilang, saya tidak nyebut nama, saya tidak minta namanya, saya hanya minta ada apa enggak. Kata Hudzaifah mengatakan, ada. Siapa? Kan nggak bisa, cuman ada satu orang. Umar. Umar itu luar biasa, apa namanya? Sampai Rasulullah mengatakan, lau ja'an nabiyyu ba'di la Umar. Kalau ada nabi setelah aku, pasti nabi itu adalah Umar. Umar gak kesulitan. Siapa yang jadi orang munafik langsung diturunkan oleh Umar. Ketahuan sama Umar. Hudzaifah hanya senyum. Aduh, akhirnya dia keluar. Kenapa? Tapi Umar gak bilang juga mengatakan, dia aku turunkan karena dia munafik. Enggak. Ya. Umar tahu. Kenapa? Ini basirahnya tuh kuat Umar bin Khattab. Makanya kalau Umar bin Khattab, subhanallah, kalau melihat orang yang sedang bertikai, orang yang sedang bermasalah, kalau Umar mau, gak usah nanya apa masalahmu. Kenapa? Gak usah. Cukup dilihat aja. Kamu salah, ini benar. Itu Umar bin Khattab. Bahkan ada dalam beberapa riwayat sangat dahsyat sekali ya. Mungkin pernah saya sampaikan. Dan ini masyhur di masjid. Umar bin Khattab sedang i'tikaf, duduk, tiba-tiba ada orang baca Quran. Asik, baca Quran. Tiba-tiba Umar bin Khattab melihat ke belakang. Kata Umar, berhenti, jangan lanjutkan baca Qurannya. Ya kaget. Ya Amirul Mukminin, engkau melarangku baca Quran? Iya. Kenapa? Kamu lupa belum mandi wajib. Tadi malam baru melakukan ibadah bersama istrimu. Laki, oh iya lupa pulang dia. Dari mana taunya itu? Ya, itu basirahnya Umar bin Khattab luar biasa. Maka banyak sekali kejadian-kejadian kepada Umar bin Khattab tentang masalah ini. Maka dengan ucapan yang luar biasa disampaikan, apakah ada? Jawabannya ada. Satu orang. Umar bin Khattab, oh iya. Dengan basirahnya dikumpulkan siapa-siapa yang dijadikan pimpinan atau kepercayaan oleh Umar bin Khattab, ketahuan, turunkan. Diturunkan. Apakah cross check kepada Hudzaifah ibnu Yaman? Hudzaifah yang itu kan ya aku turunkan? Enggak. Nah, udah diturunkan, udah selesai. Kenapa? Perasaannya sudah mantap. Keluar. Setelah itu apa? Masih nanya lagi. Apa pertanyaannya? Saya mau nanya tentang rahasia. Enggak, kata Hudzaifah. Saya sudah 2 kali ditanya masalah itu. Bukan. Ini saya mau nanya bukan masalah itu. Cuman saya mau nanya satu lagi. Apa? Aku termasuk orang yang 12 enggak? Subhanallah. Itu aku termasuk orang yang 12 enggak? Itu kata siapa? Kata Umar, aku termasuk orang 12 orang enggak? Lalu kata Hudzaifah mengatakan, saya enggak jawab. Dia bilang, aku termasuk orang 12 enggak? Biar aku tenang. Jawabannya, tidak. Udah cukup, alhamdulillah. Bayangin sosok Umar bin Khattab takut kalau dirinya masuk di gerbang itu. Kadang-kadang kalau kita mungkin kepedean, saya mah rajin sholat, saya mah rajin puasa, saya mah rajin itu. Umar bin Khattab udah sekelas itu masih takut masuk di dalam apa? Orang yang masuk di mana? Di 12 ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah keindahan yang dimiliki oleh siapa? Umar ibn Khattab. Ya, tapi dengan siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Berapa menit lagi isanya? 3 menit lagi. Iya, subhanallah, ini gambarannya. Allahu Akbar. Lalu yang sangat luar biasa, Hudzaifah ibn Yaman. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bukan hanya sekedar kecerdasannya, bukan hanya sekedar kepintarannya, iya, tapi yang tadi. Kalau kita balik ke belakang,
ada yang namanya pernah saya sampaikan. Maka kalau digambarkan Hudzaifah ibnu Yaman mahirun wa abqariyun. Pinter dan cerdas. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di pengajian ini antara pinter dan cerdas. Kalau pinter itu apa? Pinter itu ya bisa membaca situasi, melihat keadaan, itu pinter. Lihat situasi, keadaan itu pinter. Tapi kalau cerdas itu adalah ketika ada satu masalah dia bisa cepat keluar dari masalah itu. Itu cerdas. Seperti ditanya, kamu dari mana? Asal kamu dari, awas jaga rahasia, kamu dari mana? Asal itu cerdas. Cerdas itu bisa mengeluarkan dari kesulitan yang dihadapinya. Itu kecerdasan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Makanya punten, saya pernah sampaikan di depan bunda ayahanda, ada film anak-anak yang, aduh saya terus lupa namanya itu, yang segala sesuatu dari kantongnya itu. Doraemon, ya itu. Doraemon jadi kesana ya, punten. Itu Doraemon dalam bahasa Arab itu namanya abkur. Abkur itu cerdas. Kenapa? Karena segala sesuatu ketemu. Masalahnya selesai. Ada apa selesai. Nah itu namanya selesai masalah dalam sekejap. Selesai masalah tanpa ada kesulitan. Itu namanya siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Masya Allah tuh Hudzaifah ibnu Yaman. Gambarannya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kalau mengatakan cerdas iya, pintar iya, berani iya. Makanya punten ketika katakan anta rafiqi, kamu adalah sahabatku, temanku di sorga. Ketika disampaikan kepada para pemuda itu yang tadi mendengar dengan mengatakan, ya Rabb, ternyata betapa dahsyatnya juga ketika mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi jangan pernah mengira dengan mengatakan, andai aku bersolusi akan dapat, akan itu, akan ini, akan ini. Seakan-akan Hudzaifah bin Yaman pernah terjadi satu peristiwa ketika Rasulullah mengatakan, man ya'ti bi khabaril qaum wa adman lahul audah falahul jannah. Itu pun punten para sahabat terdiam karena suasana yang sangat mengerikan, dalam keadaan dingin, dalam keadaan hujan dan angin yang sangat dahsyat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang paling penting juga punten, semua hadis fitnah terjadi, fitnah akhir zaman itu terjadi kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman menceritakan kepada Rasul, ini cukup panjang tapi saya kutip hadisnya. Ketika ditanya, semua orang berbicara mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana keutamaan ini? Apa yang harus saya kerjakan? Semua bertanya tentang tata cara, kebaikan, ibadah gitu ya. Tapi, punten, apa yang terjadi kepada Hudzaifah ibnu Yaman? Masya Allah, Hudzaifah ibnu Yaman yang sangat luar biasa ini ada hadis yang sangat luar biasa ya. Kata-kata yang sangat indah disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman saat-saat orang berbicara tentang masalah berbicara ketika dikatakan, ini ada hadisnya, dengan mengucapkan ya Rasulullah, orang-orang bertanya kepadamu tentang subhanallah kebaikan, tapi justru aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Agar aku tidak terperosok di dalamnya. Ingin melihat fitnah akhir zaman itu apa. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau lihat daripada fitnah akhir zaman, itu disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Subhanallah. Iya. Insya Allah nanti kita lihat hadisnya. Apa yang disampaikan tentang Rasulullah, Umar bin Khattab ketika berbicara tentang fitnah ini. Karena Umar bin Khattab yang paham tentang apa yang dimaksud oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Ya jazakumullah khair ala husni istima'ikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah ini yang disampaikan ataupun keadaan akhir zaman yang disampaikan Rasulullah SAW hadisnya melalui Hudzaifah ibnu Yaman. Saya sampaikan di sini. Hadisnya cukup panjang ya. Tapi sebagian saya bacakan. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fil jahiliyah wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair syarr qala na'am faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair qala na'am wa fihi dakhna subhanallah iya wa fihi dakhan asap ya qultu wa ma dakhanuhu qala dijawab di sini mengatakan qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Saya langsung terjemahkan ya untuk mempercepat kita tahu isinya karena nanti akan ditanya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, "Kalau ini saya sudah tahu, tapi yang ingin saya itu bukan itu." Umar bin Khattab bertanya dan diterangkan tentang hadis ini. Dengan ucapannya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan, yakni adalah Islam. Kebaikan ada datangnya Rasulullah SAW. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Rasulullah menjawab, iya, setelah kebaikan itu akan datang kejelekan. Aku bertanya, dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Rasulullah menjawab, iya, tapi di dalamnya ada asap. Iya. Aku bertanya, apa asapnya itu? Beliau menjawab, suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku. Satu kaum yang menyatakan ini adalah sunnah padahal bukan dari sunnahku. Dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya atau meninggalkannya. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Beliau menjawab, ya, akan muncul para da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka ya mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau menjawab, la haula wala quwata illa billah. Mereka dari kulit-kulit atau golongan kita. Dan berbicara dengan bahasa kita.
Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami jika ketemu dalam keadaan seperti ini? Rasulullah menjawab, pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lihat, aku bertanya, bagaimana jika tidak ada imam dan jamaah kaum muslimin? Beliau menjawab, tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangi. Ini sudah dilihatkan Rasulullah perpecahan-perpecahan. Ini loh yang ada. Maka punten, kalau digambarkan kalimatnya, ukhuwah yang harus dikuatkan itu benar-benar diadakan. Sampai beberapa ulama mengatakan, ini para ulama salafus saleh, ketika tinggalkan sempalan-sempalan itu mananya apa? Kalau ada orang yang sedang bertikai antara A dan B, kita nggak perlu ikut A, nggak perlu ikut B, tapi kita berada di ketiga untuk mendamaikan. Itulah kalimatnya fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, Umar bin Khattab mengatakan kata-kata tegas sekali. Kalimatnya, ini lihat kata Umar. Ya Abu Hudzaifah, la as'alu an hadi. Aku tidak bertanya tentang masalah ini. Aku masalah ini sudah dengar bahwa nanti akan zaman begini. Tapi ditanya kapan mulainya ini? Kapan mulainya? Jawaban Hudzaifah bin Yaman mengatakan ucapannya, sesungguhnya fitnah ini terhalang dengan pintu yang sangat kokoh, besar sekali dan kokoh dan kuat. Umar bin Khattab terdiam. Terhalang dengan kokohnya pintu yang kuat dan tinggi? Iya. Saya tanya, apakah pintu ini terbuka akhirnya atau didobrak? Itu bahasanya. Hudzaifah mengatakan didobrak. Umar bin Khattab menangis. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Sambil pergi nangis. Sahabat bingung. Kenapa Amirul Mukminin nangis? Kenapa? Tiba-tiba teriak mengatakan Allahu Akbar, pintu itu didobrak. Allahu Akbar, pintu itu didobrak. Sambil keluar, sambil nangis. Sahabat-sahabat yang hadir bertanya, mengatakan, apa yang buat Umar nangis? Apa yang buat Umar nangis? Jawaban yang sangat indah yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Umar tahu pintu itu. Maksudnya apa? Pintu itu adalah Umar. Kenapa? Fitnah terjadi dalam syariat Islam. Dari mulai dahsyat itu ini kejadian setelah wafatnya Umar bin Khattab. Ya, setelah Umar bin Khattab wafat, mulailah yang namanya ada golongan itu, golongan ini, datang itu, datang ini setelah Umar bin Khattab wafat. Makanya Umar bin Khattab paham dengan mana. Apakah pintu ini terbuka? Maksud terbuka itu kalah dengan situasi. Kadang-kadang tadinya A. Ternyata cenderung kepada urusan dunia bisa jadi berubah. Iya. Makanya Umar bin Khattab ketika dalam kalimatnya, ketika mau jadi Amirul Mukminin, tiba-tiba sambutan pertama kan pedang disampaikan seperti yang awal-awal disampaikan, pedang. Lalu mengatakan, apakah ini kalian tahu? Ya, itu pedang ya Amirul Mukminin. Lalu pedangnya disimpan. Bagaimana pendapatmu jika aku tunduk ke dunia seperti ini? Semua orang diam. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku tunduk ke dunia seperti ini? Lalu orang berteriak mengatakan, jika engkau tunduk ke dunia seperti itu, saya akan tebas lehermu ya Amirul Mukminin, seperti engkau selalu ingin menebas orang-orang yang melanggar syariat. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang berbicara? Saya Amirul Mukminin. Pegang pedangku, gunakan untuk menebas leherku apabila tunduk aku ke dunia. Itu kata Umar. Subhanallah, pegang. Engkau yang tanggung jawab ini pegang pedangku untuk menebas leherku apabila aku tunduk ke dunia. Makanya Umar bin Khattab bertanya, ini yang namanya pintu itu terbuka. Kalau terbuka itu berarti apa? Kalah dengan dunia, kalah dengan jabatan, kalah dengan apakah pintu ini terbuka atau didobrak? Kalau didobrak itu berarti dibunuh. Iya, dijawabnya pintu itu didobrak ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, Allahu Akbar. Jadi Umar bin Khattab tahu kalau dirinya ini akan dibunuh. Makanya doanya keren. Apa? Umar bin Khattab sudah tahu kalau dirinya akan mati syahid, terbunuh. Doanya kan luar biasa. Doanya, Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah berikan aku mati syahid. Orang masih oke, amin. Tapi ketika mengatakan fi madinatin nabi, di kota nabi. Kota nabi? Emang ada perang di masjid di Madinah akan terjadi perang lagi? Kenapa? Ingin mati syahid. Di mana? Di kota nabi. Tiba-tiba dengan mengatakan inda masjidin nabi, ketika di masjid nabi, lebih kerucut lagi. Kalau mengatakan ya Allah berikan aku syahadah, oke, mati syahid. Tapi di Madinah itu lebih kecil lagi. Tapi di masjid itu lebih kecil lagi. Ternyata dibunuhnya oleh seseorang. Ya, Abdul Al-Majusi yang membunuh siapa? Umar ibn Khattab. Inilah fitnah terjadi di dunia ini. Dan digambarkan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibn Yaman. Dan ini digambarkan kalau fitnah ini terjadi setelah wafatnya siapa? Umar ibn Khattab.
Makanya kalau ingin melihat fitnah-fitnah akhir zaman, iya, apa yang terjadi? Itu lihat daripada yang namanya tidak lepas daripada Hudzaifah ibnu Yaman. Seperti punten gambarannya idza amatan nasu shalawat wa ata'ul amanat wa kana al-hukmu dha'fa wa dzulmu fakhra wa umara'uhum fazara wa wizara'uhum khawanah wa awanuhum dhulamah wa qurra'uhum fasaqah. Itu banyak sekali, lebih daripada 30 digambarkan. Subhanallah. Tapi semuanya ketika melihat fitnah akhir zaman, rasa-rasanya sudah nampak semuanya sekarang ini. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan tadi dengan mengatakan kalimatnya kita berpegang ke dalam syariat dan cinta dalam kekuatan yang sangat indah adalah qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu gambarannya. Iya. Jadi ketika berbicara tentang Hudzaifah bin Yaman, iya, Hudzaifah bin Yaman dalam artian adalah seseorang yang menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 nama orang-orang siapa? Munafik. Wafatnya kalau digambarkan iya di Madain. Itu wafatnya di Madain. Siapa Hudzaifah bin Yaman ini? Wafatnya di Madain, kalau lihat di beberapa kisah, iya, di beberapa kisah wafatnya di Madain, lalu punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini ya saat di Madain dan di kubur Madain itu dekat-dekat Irak, daerah-daerah Irak sana, ya. Hari ini kita membicarakan tentang Hudzaifah ibnu Yaman. Satu saat nanti semoga Allah jumpakan kita dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi